sabata gitu ya. Kalau saya coba mencarikan orang-orang gitu yang mungkin potensial juga untuk jadi ketua gitu, terutama buat yang akhwatnya gitu. Oke Kak, saya izin melanjutkan pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa open cam. Ya, aman-aman. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, kan Kakak kan nyari orang yang berpotensi ya Kak. Kalau menurut Kakak, seperti apa sih Kak ketua yang ideal dalam organisasi Kakak itu? Apa yang ideal? Nah, sebetulnya karena MIJ sendiri butuh masih merintis gitu ya. Jadi menurutku tuh orang yang bisa jadi ketua di MIJ tuh harusnya udah kenal dengan MIJ. Suaranya aman gak ya? Soalnya cukup berisik di rumah sih. Oke. Jadi udah kenal apa itu MIJ dan bisa istilahnya adalah punya rasa bisa memimpin gitu. Karena sebetulnya kalau kapabilitas sebagai pemimpin itu kan dilihat dari pengalaman gitu. Tapi istilahnya kalau misalnya orang itu punya kemauan gitu untuk jadi ketua, karena seharusnya kalau dia punya kemauan, dia punya rasa tanggung jawab untuk bisa jadi ketua. Jadi dari situ tuh bisa dilihat gitu sebagai potensi sebagai ketuanya gitu. Nah, terus juga bisa dilihat juga dari track record di MJ sendiri gitu. Karena kan sebetulnya kalau dari ketua itu kan pengen yang udah paham gitu ya. Apa sih organisasi yang ingin dia pimpin saat ini gitu ya. Jadi bisa di tracking gitu kira-kira sebelum itu pernah nggak ya minimal gitu ikut programnya MIJ gitu. Dan akhirnya alhamdulillah nemu juga itu beberapa orang yang terjaring gitu dari kriteria tersebut gitu. Nah, akhirnya masih ujung-ujungnya tuh dapat istilahnya yang emang udah pernah nyemplung gitu di MIJ itu sendiri gitu, dan emang udah jadi bagian dari MIJ di tahun kepengurusan sebelumnya. Oke Kak, izin melanjutkan. Aku aja dulu. Iya. Ini berkaitan dengan soal itu Kak. Jadi kalau menurut saya sih peran keimanan dalam kepemimpinan seorang ketua. Aduh, maaf banget suaranya kurang terdengar. Boleh diulang? Oke Kak, apakah sudah terdengar? Udah. Oke, jadi menurut Kakak itu seberapa penting sih keimanan dalam kepemimpinan seorang ketua? Seberapa penting apa? Maaf. Oke, seberapa penting keimanan menurut Kakak bagi seorang ketua? Menurutku penting banget. Apalagi kan ini judulnya MIJ gitu ya. Jadi keimanan itu menurutku adalah dasar gitu ya. Dasar kita untuk bisa jadi orang yang beriman gitu kan istilahnya. Jadi kalau misalnya dia gak punya iman gitu untuk jadi ketua, berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keimanan dia. Maksudnya tidak bisa mempertanggungjawabkan dia sebagai seorang mukmin gitu kan. Jadi bagaimana dia mau istilahnya membawa amanah gitu ya ketika dia istilahnya belum menjaga keimanan dia gitu. Jadi menurutku itu salah satu faktor yang sangat esensial gitu untuk jadi pemimpin gitu. Apalagi kalau misalnya konteksnya adalah menjadi organisasi di muslim di TBJ Tinal gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya lain hal gitu di organisasi lainnya juga ya, sebenarnya itu juga salah satu faktor penting juga kan, karena kalau misalnya kita lihat gitu ya dari Pancasila sendiri kan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, itu berarti ada konteks keimanan di sana gitu. Jadi menurutku itu penting banget itu, bahkan itu jadi hal fundamental gitu untuk jadi seorang pemimpin. Oke Kak, jadi kalau misalkan keimanan itu penting, gimana nih dengan kompetensi atau kemampuan teknis kayak manajemen, komunikasi, sama problem solving? Oh itu bagaimana? Apakah hal tersebut juga dipertimbangkan atau tidak? Nah, sebetulnya itu kan soft skill ya sebetulnya, hal-hal seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa dilatih, tapi memang ada poin plusnya gitu. Kalau misalnya orang-orang tersebut udah bisa
punya poin punya kemampuan di bidang itu gitu. Misalnya dari manajemennya, dari public speakingnya, atau ya pokoknya dari soft skill itu kalau misalnya dia punya istilahnya masih udah punya dasarnya, maksudnya udah punya kemampuan di bidang itu, jadi poin plus gitu dalam pemilihan sebagai ketuanya itu sendiri. Tapi kalau misalnya dinilai dari kayak masih belum ideal gitu dan sebagainya, tapi itu sebenarnya sah-sah aja sih, masih bisa masih bisa belajar bareng-bareng gitu kan kalau tentang hal itu. Tapi memang kalau misalnya orang tersebut udah punya soft skill tersebut gitu ya, maksudnya udah punya kemampuan di bidang tersebut dan udah jago lah gitu ya, itu ya kenapa nggak ada salahnya gitu untuk milih dia gitu. Tapi ya itu juga bisa jadi salah satu poin penilaian juga sih. Tapi emang ini sih mungkin teman-teman perlu tahu juga kondisi pemilih kondisi regenerasi MIJ gitu ya di saat kemarin kita milih tuh cukup sulit gitu. Jadi emang nyari orang-orang yang mau tuh udah susah gitu sebetulnya. Jadi hal-hal tersebut tuh masih kita kesampingkan gitu. Jadi masih mencari orang-orang yang udah kenal MIJ dan istilahnya ya itu tadi keimanan tadi, dan juga itu keimanan di awal sih. Maksudnya udah kenal MIJ dan juga istilahnya ada keinginan gitu. Soalnya setelah beberapa orang ditanyakan gitu ya tentang minimal mau lanjut MIJ atau enggak tuh udah banyak yang nolak gitu. Jadi mungkin mereka punya ekspektasi tersendiri, tapi ya itu tadi gitu, kayaknya mungkin belum bisa terpenuhi gitu dari keputusan sebelumnya. Makanya mungkin kalau hal-hal tadi yang tentang soft skill tadi gitu ya, mungkin manajemen dan sebagainya, itu jadi opsi yang dikesampingkan lah gitu, maksudnya kriteria yang dikesampingkan gitu. Oke, baik. Sebelum melanjutkan, izin bertanya kembali, Kak. Iya, Bang. Jika keimanan itu yang dimaksud seperti misalkan orangnya tepat waktu atau terlihat baik kepada teman-temannya secara keagamaan, apakah itu menjadi pertimbangan juga, Pak? Iya, jadi kayak istilahnya review dari teman-teman sekitarnya gitu ya. Iya, terkait peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu sebenarnya itu juga jadi pertimbangan sih. Maksudnya karena kan sebetulnya kita nggak bisa menilai ya keimanan seseorang tuh di tingkat mana, tapi bisa tercermin dari kepribadian dia dan kebiasaan dia gitu. Jadi mungkin bagaimana dia bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangan, itu juga menjadi salah satu faktor pertimbangan itu dalam penilaian terkait keimanan itu tadi gitu. Walaupun ya hal itu kan bias ya, maksudnya nggak bisa kita sepenuhnya gambaran keimanan dia gitu kan gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga gitu buat hal tersebut. Baik, kalau sekarang kita tentang pemilihan ketua sebelumnya ya Kak Awap itu. Nah, dari pertimbangan sebenarnya faktor apa sih yang paling Kak Wafa pertimbangkan dalam pemilihan ketua kemarin? Kemarin sebetulnya kan saya tinggal setuju sih sebenarnya, dan tinggal menyetujui apakah Awap tuh cocok atau enggak gitu jadi ketua. Nah, saat itu saya rasa Awap tuh cocok jadi ketua, dan akhirnya tuh setuju gitu ya dengan keputusan teman-teman yang lain untuk mengangkat Awap jadi ketua adalah karena pertama dari background istilahnya dari sebelumnya tuh udah pernah kenal sama Awap juga gitu di Gamais, dan juga melihat kebiasaan dia gitu, dan bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman yang lain, terus juga bagaimana dia istilahnya ya menjaga hubungan antara ubudiyah dan rububiyahnya lah gitu, kayak menjaga hubungannya dengan Allah dan teman-temannya gitu. Dan itu
jadi apa ya istilahnya udah percayalah gitu kalau terkait keimanannya udah percaya sama Awap itu, dan melihat apa ya istilahnya pengalaman dia juga di organisasi sebelumnya gitu, walaupun sebetulnya Awap tuh kan lintas generasi ya, jadi harusnya dia kan sekarang harusnya tuh angkatan 22 kan yang ngejabat jadi ketua, tapi Awap tuh angkatan 23. Sebenarnya udah ngelihat potensi Awap sebagai ketua di apa ya dari amanah-amanah sebelumnya tuh udah yakin lah insyaallah Awap tuh bisa amanah gitu untuk megang jadi ketua MIJ ini gitu. Terus juga apa namanya sebelumnya tuh apa ya pernah ini juga sih, pernah kerja bareng sama, maksudnya pernah ketemu di satu event gitu ya, dan itu ngelihat Awap tuh udah amanah banget lah gitu insyaallah gitu. Jadi insyaallah lah gitu. Jadi akhirnya saya setuju lah sama teman-teman yang lain untuk mengangkat Awap jadi ketua gitu di MIJ. Baik Kak. Berarti Kak Wafa ini emang udah kenal Kak Awap tuh dari secara pribadi pun udah mengenal dengan baik gitu ya. Oke. Nah, menurut Kak Wafa sendiri, apakah pemimpin yang bagaimana menurut Kak Wafa tentang pemimpin yang kompeten tapi kurang religius, tapi kompetensinya bagus daripada religiusitasnya gitu Kak? Oke. Ini tuh religiusnya berarti dalam hal agama Islam atau gimana, atau bisa dalam konteks agama lain juga? Terutama dalam konteks agama Islam Kak. Sebenarnya kalau misalnya gimana? Iya bah. Maaf memotong. Bahkan di lebih spesifik lagi di MIJ sendiri gitu nantinya ke depannya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang kurang religius ya, nah itu tuh sebenarnya bisa dilatih sih, maksudnya kayak bisa dibiasakan maksudnya gitu. Jadi istilahnya tuh sebenarnya kan ketua itu adalah yang menjadi pengarah gitu ya, yang jadi pemimpin. Tapi ketua tuh gak bisa gerak sendiri gitu. Jadi ketua tuh perlu orang-orang di sekitarnya. Nah sebetulnya kalau misalnya dia punya kompetensi sebagai ketua gitu, dan walaupun dari aspek religiusnya itu kurang, tapi setidaknya kalau dia punya lingkungan yang baik dan apa ya teman-temannya bisa merangkul si ketua ini gitu, insyaallah apa ya sebetulnya kan yang menggerakkan hati dia itu adalah Allah itu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya kemauan untuk meningkatkan tingkat religius dia gitu ya, jadi menurutku aman-aman aja gitu. Bahkan itu jadi poin plus kalau dia punya kemauan gitu. Jadi emang apa ya istilahnya mungkin jadi PR buat dia gitu ya istilahnya untuk meningkatkan religius dia gitu. Tapi itu juga jadi tugasnya teman-temannya gitu untuk bisa membantu dia untuk bisa lebih baik gitu istilahnya gitu. Jadi menurutku ya it's okay gitu, maksudnya itu hal yang bisa dibiasakan gitu, maksudnya apa ya itu bisa dicari, bisa dibelajar bareng-bareng gitu kayak gitu sih. Izin masih yang balik Kak, berarti sisi religius tuh tetap penting, sangat penting, tapi hal itu bisa ditingkatkan dan bisa disesuaikan nanti sambil berjalan gitu ya, sambil berjalan menjadi pemimpin. Betul. Oke, baik. Tapi itu juga apa ya perlu dilihat juga gitu dari pribadinya, apakah dia memang mau gitu untuk belajar gitu. Karena kan ada yang dia tidak open minded gitu ya terhadap hal itu, jadi dia udah merasa benar. Nah itu perlu itu agak sulit sebenarnya untuk istilahnya untuk gimana ya, untuk diajak berubah gitu. Jadi memang harus dilihat lagi gitu dari pribadinya seperti apa gitu. Siap. Ya. Bapak mungkin mau melanjutkan? Boleh banget. Oh iya, kalau gitu saya izin aja ya Kak. Kalau misalnya melihat kinerja ketua yang udah terpilih itu, menurut kakak itu udah sesuai dengan ekspektasi kakak nggak pilihannya? Kinerja ketua yang apa? Yang terpilih itu menurut kakak udah sesuai ekspektasi nggak kinerja dia gitu? Yang saat ini ya? Iya, yang sebelumnya juga. Di awal.
Sebenarnya kalau saya lihat gitu ya eh, dari sampai saat ini gitu ya, mungkin dari awal terpilih sampai sekarang, menurutku sih udah memenuhi ekspektasi sih, udah lumayan memenuhi ekspektasi gitu. Bagaimana dia bisa apa istilahnya merangkul teman-temannya dan juga bisa apa ya mengeksekusi gitu istilahnya program yang dia ingin capai gitu. Dan sebenarnya belum mulai eksekusi sih, sebenarnya udah apa ya, ketika dia udah mulai merancang tuh udah kelihatan sih sebenarnya udah, oh kayaknya ini udah sesuai ekspektasiku gitu ya. Mungkin pandangan teman-teman yang lain mungkin bisa berbeda, tapi menurutku udah sesuai lah gitu dengan ekspektasiku, walaupun dia mungkin punya kesibukan yang lain gitu ya, kayak ya dia sibuk banget ya sekarang kayaknya, apalagi mungkin megang P3RI gitu dan sebagainya. Tapi menurutku dia bisa balance dengan hal itu dan bahkan menginvestasikan waktu dia gitu untuk mengurusnya MIJ ini gitu. Yang istilahnya mungkin orang-orang nganggap remeh gitu ya tentang MIJ ini gitu, dan buat apa MIJ dan sebagainya gitu. Tapi dia menginvestasikan waktu itu dan mungkin udah apa ya, kemarin tuh udah lumayan apa ya, udah kelihatan lah mungkin progresnya dari menurut pandanganku ya gitu. Jadi walaupun memang banyak hal yang istilahnya, bukan banyak hal sih, kayak ada beberapa yang perlu dievaluasi, tapi menurutku udah sesuai ekspektasiku sih. Jadi kalau Insya Allah gitu. Insya Allah ya. Jadi kayak, jadi menurut kakak itu juga pilihan yang ketua yang terpilih itu udah mencerminkan nilai Islam dan ketuhanan dari MIJ itu sendiri nggak? Wah, berat banget ya pernyataannya. Sebenarnya kalau mencerminkan sih kayaknya udah sih ya, tapi ya mungkin saya juga kurang tahu gimana apa ya secara spesifiknya gimana, tapi kalau dilihat dari mungkin nilai-nilai MIJ kali ya kalau dibilang gitu ya, mungkin kayaknya udah apa ya, udah tercerminkan dengan beliau sih. Tapi ya walau alam sih, sebenarnya kurang tahu juga. Kalau dari pandangku sih udah. Allahu alam ya kak. Jadi, oh ya kak, aku mau ngasih pertanyaan yang nyambungnya sama yang sebelum-sebelumnya lagi. Jadi kalau misalnya kakak tuh bisa milih, kakak tuh harus milih, kakak tuh bakal lebih milih pemimpin yang kompeten, tapi mungkin keimanannya tuh cuma sebatas sholat 5 waktunya aja, atau pokoknya kayak bare minimum lah, atau yang beriman tapi kompetensinya itu agak kurang gitu istilahnya. Pilihannya sulit ya. Sebenarnya mungkin dilihat dari kondisi dulu ya, kondisi sekarang kayak gimana. Maksudnya kayak lihat dari kebutuhan MIJ sekarang gimana gitu. Dan sebetulnya selama dia masih bisa memenuhi kewajiban dia sebagai seorang muslim, menurutku ini sih sebenarnya kalau ada pertimbangan lain kayak misalnya yang berkompetensi ini tuh anggapannya kesibukannya sama aja gitu sama yang satu lagi opsinya itu, atau gimana. Yang membedakan tuh cuma itu aja ya, berarti tingkat kompetensi dan keimanan dia gitu ya. Iya kak. Sebetulnya kalau misalnya sulit sih sebenarnya. Kenapa kalau misalnya ada yang punya dua-duanya, kenapa enggak gitu. Cuma kalau misalnya harus disuruh milih gitu, apa ya, menurut pandanganku sih masalahnya ini ya, kalau MIJ sekarang tuh sebetulnya ini apa ya, agak sulit gitu dengan kondisi yang timpang gitu satu sama lain. Jadi kayak gimana ya, soalnya kalau saya lihat gitu ya, kondisi lingkungan di MIJ tuh masih belum sebetulnya ideal. Maksudnya kayak dia butuh sosok pemimpin, tapi gimana ya, jadi bisa karena MIJ ini sebenarnya butuh istilahnya masih merintis gitu ya, jadi masih butuh masih butuh hal-hal yang istilahnya perlu ditingkatkan gitu kan. Nah berarti kan dia butuh
kompetensi kan. Tapi di lain sisi sebetulnya kondisi keislamannya itu kurang mendukung gitu kan. Maksudnya kayak di Naon gimana lah gitu. Itu kan balik lagi dari diri kita sendiri gitu. Jadi menurutku sih sebenarnya kalau misalnya dengan kondisi ini ya, kondisi saat ini harusnya sih bisa sih. Maksudnya kayak yang punya kompetensi dulu gitu. Karena gimana ya, selama dia masih memenuhi kewajiban dia gitu sebagai muslim gitu, walaupun dibilangnya bare minimum lah gitu ya, tapi setidaknya dia udah memenuhi 5 waktunya gitu. Dia udah apa ya, udah melaksanakan kewajiban dia gitu sebagai seorang muslim. Terus dia punya poin plus dengan kemampuan dia kan yang dibutuhkan dengan kondisi MIJ saat ini gitu. Jadi menurutku berarti yang dibutuhkan adalah yang saat itu gitu, yang mungkin dibilang ya itu yang bare minimum dan kemampuannya mumpuni gitu. Karena ya itu tadi sebetulnya orang-orang MIJ itu pada hilang gitu kalau dari kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi maksudnya kayak jadi ada apa ya, nggak tahu sih, saya punya pandangan tersendiri gitu terhadap ketua MIJ sebelumnya. Cuma memang belum bisa mengarahkan teman-teman yang lain yang akhirnya apa ya istilahnya pada ngilang lah istilahnya gitu kan. Jadi menurutku yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin MIJ gitu. Jadi sebenarnya dibalik apa ya, dikembalikan lagi gitu ke kondisi yang dibutuhkan seperti apa gitu, mana yang urgent, mana yang kurang urgent gitu. Jadi lebih ke prioritasnya seperti apa gitu. Dan menurutku saya lebih condong ke yang itu, yang dia bisa masih menjadi apa, dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim walaupun itu bare minimum, tapi dia punya kompetensi untuk menjalankan suatu untuk memimpin suatu organisasi gitu. Itu sih kalau dari pandanganku gitu. Tapi ya itu emang menurutku pilihan yang sulit sih, karena sebetulnya pemimpin itu kan harusnya bisa memberikan contoh gitu buat yang lain. Tapi semoga apa ya, dia dengan kompetensi yang ada tuh dia mau belajar gitu, kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya, anggap aja dia mau belajar dan akhirnya dia mencari teman-teman yang mungkin lebih soleh dari dia gitu, dan mau belajar bareng sama dia, kayak gitu sih. Yang di pikiranku kayak gitu sih. Maaf ya agak muter-muter. Ya nggak apa-apa Kak. Ya karena dia kompeten tuh, jadi mungkin dia juga bakal sebagai ketua MIJ sendiri bakal mencoba meningkatkan dirinya sendiri lah gitu menurut kakak ya. Oke. Jadi kalau menurut kakak juga antara kompetensi sama keimanan gitu tuh dalam konteks organisasi terutama MIJ ini bisa diseimbangin atau justru malah bertentangan? Bisa disimbangin menurutku. Karena sebetulnya Islam sendiri kan yang mengatur kompetensi kita sendiri sih. Hal-hal apa ya, semua hal itu udah diatur sama Islam gitu. Jadi menurutku justru itu bukan hal yang bertentangan sih menurutku. Seharusnya. Oke Kak. Tuh. Yang lain ada mau nanya lagi nggak? Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih harapan kakak terhadap proses pemilihan ketua organisasi muslim ini buat kedepannya? Harapannya ya, sebenarnya banyak banget harapannya sih. Harapannya semoga Allah tuh selalu menyertai kita gitu untuk menemukan pemimpin yang adil dan juga pemimpin yang bisa amanah gitu terhadap jabatannya gitu, bukan jabatan sih, amanahnya gitu ya, bisa menjaga amanahnya itu sendiri dan bisa membawa MIJ ke arah yang lebih baik lagi gitu, ke organisasi yang lebih baik lagi. Dan istilahnya tuh ini sih, ini juga cita-citaku juga sih sebenarnya dari awal TPB tuh pengen banget apa ya, suasana Islam di Nawar tuh udah melekat gitu kalau bisa gitu dengan ada MIJ gitu. Karena sebetulnya tuh sedih banget sih waktu awal-awal masuk
kenal tuh ternyata kerasa apa ya, beda lah gitu, beda banget sama Salman gitu ya. Karena emang sebelumnya saya udah kenal Salman ya, jadi waktu pas SMA aku deket banget sama Salman, jadi udah kerasa bedanya gimana vibes Salman dan vibes Nanget tuh, vibes Gane dan vibes Nanget tuh beda gitu. Jadi kan Gane tuh punya Salman dan itu tuh benar-benar kayak apa ya, kerasa banget lah gitu suasana keislamannya gitu. Dan sedangkan saat itu di Nanget tuh gersang gitu menurutku gitu. Jadi tapi sebenarnya udah ngelihat potensi dari teman-teman gitu ya, udah mulai meningkat nih gitu kondisinya. Jadi udah istilahnya udah mulai pada ngumpul nih, udah pada kenal sama muslim yang lain gitu kayak gitu kan. Nah saat itu waktu pas apalagi waktu itu kan peralihan COVID ya gitu, jadi wah itu terasa benar-benar kayak sendiri aja gitu, kayak nggak ada gila gitu, nggak ada semangat untuk bisa ningkatin keislaman yang ada di Nangot gitu. Nah mungkin ya itu harapannya adalah pemimpin ini tuh bisa ngebawa teman-teman yang lain untuk bisa terus berjuang gitu, memperjuangkan dakwah Islam gitu di Nangot gitu. Dan itu intinya sih bisa merangkul teman-teman yang lain gitu, dan nggak ngerasa istilahnya nggak membedakan satu sama lain gitu. Karena sebetulnya ada sih apa ya, kayak mereka tuh akhirnya nggak mau ngumpul karena ngerasa kurang saleh dan sebagainya. Dan kalau bisa sih ketua yang sekarang tuh bisa merangkul semua orang gitu, jadi kayak nggak usah ngebedain oh si A itu kayak gini, si B itu kayak gitu, nggak gitu. Jadi ya gitu sih harapanku gitu, jadi bisa dapat pemimpin yang adil, amanah, terus juga bisa merangkul teman-teman yang lain gitu, dan membawa MIJ ke arah yang lebih baik lagi. Tuh udah azan ya guys, azan dulu aja. Oke, ya Kak. Oke, selanjutnya kalau menurut kakak sendiri perlu nggak sih ada kriteria baku untuk penilaian seorang calon ketua? Misal untuk jadi ketua harus hafal berapa juz gitu, atau ya hal semacam itu yang kayak kriteria baku lah. Terus Lanjut. dari kakak sendiri ada usulan nggak sih gimana cara meningkatkan kualitas kepemimpinan di organisasi MIJ ini? Oke. Buat kriteria sebenarnya idealnya sih ya, memang harusnya ada kriteria baku gitu, supaya kayak kita lebih mudah sih sebenarnya kalau ada kriteria baku itu lebih memudahkan kita untuk mencari pemimpin gitu kan. Kayak kita mungkin melihatnya secara objektif gitu ya. Kalau ada kriteria baku tuh bisa dinilai gitu, mana yang mungkin lebih potensial untuk jadi pemimpin itu. Tapi mungkin ini ada kondisional tertentu sih. Kalau misalnya ada satu kondisi yang memang kita nggak bisa pakai kriteria baku karena memang nggak ada lagi gitu yang mau gitu. Akhirnya ya udah mungkin itu mungkin bisa disampaikan dulu. Tapi memang idealnya gitu pemimpin tuh ada kriteria bakunya supaya kita bisa melihat nilai seorang pemimpin itu dari secara objektifnya itu seperti apa gitu. Tapi memang kalau buat ya itu kayak gitu sih, kalau misalnya ada kondisional tertentu ya udah gitu. Tapi kalau buat kriteria dariku gitu ya untuk seorang pemimpin sebetulnya apa ya, itu berarti bentuknya harus kayak gimana tuh, harus istilahnya tuh yang gimana sih maksudnya, kayak kalimat itu yang bisa dinilai atau gimana, atau bebas aja? Ya mungkin kayak syarat-syarat menurut kakak sendiri tuh jadi pemimpin di organisasi MIJ tuh harus ada punya kemampuan apa aja gitu. Okay. Syarat-syarat, semacam syarat-syarat. Syarat-syaratnya yang pertama buat jadi ketua MIJ itu tadi udah saya mention sih, kenal sama MIJ dan udah pernah berkecimpung di MIJ. Itu udah penting banget karena ya itu harus untuk jadi ketua tuh harus kenal apa itu MIJ gitu, apa yang akan dia bawa di MIJ itu. Nah, yang kedua adalah selain dia kenal MIJ, dia udah udah punya dari background ini ya sih, background keimanannya tadi sih sebetulnya. Kayak dia
udah melaksanakan kewajiban dia gitu sebagai seorang muslim bagaimana gitu. Terus juga apakah dia apa ya istilahnya mampu gitu untuk mempertahankan kewajiban dia sebagai seorang muslim walaupun dia menjadi seorang pemimpin gitu. Karena memang salah satu tantangan gitu ya seorang aktivis dakwah itu adalah ketika udah masuk nyemplung gitu kegiatan dakwah kampus tuh berarti gitu. Jadi harusnya tuh namanya tuh tadi tantangannya itu adalah keimanannya itu malah menurun gitu. Sisi rohiyah itu malah menurun gara-gara dia punya amanah lain. Nah, kalau bisa dia udah punya komitmen gitu untuk menjaga kewajiban dia gitu sebagai seorang muslim seperti apa gitu. Menjaga nilai-nilai rohani dia gimana gitu. Rohiyahnya gimana gitu. Karena emang itu udah jadi tantangan umum sih bagi seorang aktivis kampus gitu, aktivis dakwah kampus gitu. Apalagi ketua gitu ya, ketua yang mungkin bebannya memang lebih banyak gitu dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah, yang ketiga adalah itu dia punya mungkin kita nggak bisa melihat itu kayak kemampuan dia seperti apa, kecuali kita ngetes gitu dia kayak gimana. Cuma kita lihat itu dari sisi background dia gitu, kayak pengalaman dia dalam organisasi gitu. Setidaknya mungkin dia pernah ikut organisasi, udah tahu gimana alurnya organisasi seperti apa gitu. Jadi kalau bisa tuh ketua nggak mulai dari nol gitu, udah kenal nih kayak sistem organisasi seperti apa gitu. Jadi ketika dia memimpin, dia gak ngangong-ngangong gitu kayak ini gimana, dia udah paham gitu seperti apa. Walaupun ya setidaknya mungkin dia baru menjabat atau baru menjadi staf aja, atau mungkin baru jadi ketua divisi aja gitu, tapi setidaknya dia udah paham gitu dengan kondisi lapangannya seperti apa gitu di organisasi gitu. Dan itu kan sebetulnya kalau pengalaman walaupun nggak bisa digeneralisir sih, harusnya itu bisa beriringan lah gitu dengan kemampuan dia dalam berorganisasi gitu. Mungkin itu sih yang jadi poin utama gitu dalam pemilihan ketua dariku gitu kriterianya. Kalau dari yang usulan tadi Kak, kalau dari Kakak apa gitu? Yang buat ningkatin kualitas kepemimpinan? Meningkatkan kualitas kepemimpinan itu sebenarnya ini sih izin mikir dulu ya. Ini sih kemampuan dia bisa masuk, gimana sih bilangnya tuh, kemampuan inklusif dia gitu dengan yang lain. Itu soalnya pemimpin yang bisa sebenarnya susah sih buat dinilai seperti apa, cuma dia bisa nyambung ke siapa-siapa gitu. Jadi dia nggak kaku sih sebenarnya, lebih ke fleksibel gitu ke orang-orang yang lain. Jadi ketika dia mau menyampaikan sesuatu tuh orang-orang udah oke lah gitu. Maksudnya kayak nggak susah gitu buat reach out yang lain gitu, karena sebenarnya kayak punya sisi negatif dan positifnya. Cuma kalau ketika pemimpin ini bisa masuk ke lini-lini, gimana ya bilangnya, bisa nyambung ke teman-temannya gitu. Maksudnya mungkin bisa dibilang supel kali ya, kayak gitu si pemimpinnya itu gitu. Dia bisa menyampaikan dengan baik gitu apa yang dia ingin sampaikan gitu ke satu orang gitu. Itu sih. Soalnya kayak sebetulnya jadi pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa mengestafetkan pemikiran dia dan bisa istilahnya tuh mengestafetkan pikiran dia ke teman-teman yang lain, akhirnya bisa bisa bergerak bareng-bareng teman-temannya gitu. Itu sih sebenarnya. Karena kan sebetulnya ya idealnya kan geraknya bareng-bareng gitu kan. Kalau misalnya pemimpin bergerak sendiri, ya gak akan gerak sih organisasi gitu. Begitu. Berarti komunikasi sama hubungan sama orang terus ya. Gitu. Tuh. Mungkin kalau buat ini cukup. Kalau dari yang lain ada pertanyaan lagi atau Menurutku cukup sih. Ali? Cukup kenapa? juga.
Ya, aman. Cukup insya Allah. Oke. Oh ya, sama mau nambahin satu lagi sih. Sebenarnya ini sih, jadi ketua tuh sebenarnya kan punya ekspektasi banyak ya. Mungkin kalau dariku tuh kalau bisa punya ekspektasi itu baik, tapi jangan terlalu berharap pada ekspektasi itu gitu. Jadi kadang tuh kita berpaku sama ekspektasi itu dan akhirnya memberatkan orang lain gitu. Padahal kan setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing yang nggak bisa kita paksain gitu sesuai ekspektasi kita gitu. Nah itu tuh sebenarnya sering terjadi gitu ya di organisasi gitu, pengalaman organisasi kayak akhirnya ketua tuh memaksakan kehendak dia gitu ke yang lain. Nah itu sebenarnya kalau bisa dikurangi lah gitu, karena baik gitu ya punya ekspektasi dan punya harapan pengen lebih baik, tapi ketika kita udah memaksakan ekspektasi itu ke orang lain itu, wah itu udah susah sih, maksudnya kayak gak bisa gitu, malah jadi gak baik gitu untuk keberjalanan organisasi itu. Bahkan ya itu tadi bisa jadi itu jadi salah satu faktor kayak hilangnya orang gitu. Dan itu sih sebenarnya ya itu kuncinya komunikasi sih memang kayak gitu. Baik Kak. Berarti ketua itu intinya nggak boleh bikin orang tuh kabur dari dia gitu ya Kak? Betul. Ya, baik. Mungkin sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat telat ya. Dan terima kasih juga atas kesempatannya dan udah mau meluangkan waktunya untuk kami Kak Wafa sendiri. Dan terima kasih. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya Kak. Boleh. Ini gak ada yang mimpin. Subhanakallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih banyak. Terima kasih Kak. Mohon maaf ya guys kalau misalnya ada kekurangan dari Jazakallah. terus juga apa ya, Iya, kami mungkin juga bisa mohon tips maaf. lagi gitu. Kalau misalnya saya manusia itu tidak luput dari hilaf dan kesimpulan itu hanya milik Allah. Oke. Kalian nggak ke masjid? Siap Kak. Insya Allah Kak. Ini mau ke masjid Kak. Oke. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.